Ada apa ya dengan anak-anak muda ini gitu? Kenapa begitu viral? Ya, begitu mengejutkan ya kematian daripada anak-anak muda ini. Kita baca Yeremiyahu itu tentang ratapan, judulnya adalah Ratapan Anak Sion. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku menjadi pancaran air mata, maka biarlah siang dan malam aku menangis karena terbunuhnya putri bangsaku. Sekiranya aku memiliki tempat persinggahan di padang belantara bagi orang yang dalam sedang perjalanan, maka aku dapat meninggalkan bangsaku dan pergi jauh dari mereka, sebab mereka semua adalah pejinah. Suatu kumpulan orang yang tidak setia. Ayat yang ketiga, juga mereka membengkokkan lidah mereka. Busur mereka adalah dusta, dan mereka tidak menjadi kuat karena kebenaran di atas bumi, sebab mereka melangkah dari kejahatan ke kejahatan. Mereka tidak mengenal aku, firman Yahweh. Ayat yang keempat, berjaga-jagalah seorang terhadap sesamanya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara akan mengambil alih sepenuhnya, dan setiap tetangga akan berjalan sebagai pemfitnah. Dan setiap orang akan memperdaya sesamanya, dan tidak ada seorang pun akan mengatakan kebenaran. Mereka telah mengajari lidah mereka untuk berbicara dusta. Mereka telah dilelahkan untuk melakukan ketidakadilan. Kediamanmu berada di tengah-tengah tipu daya. Melalui tipu daya mereka telah menolak untuk mengenal aku, firman Yahweh. Oleh sebab itu beginilah Yahweh Sebaot berfirman, lihatlah aku akan memurnikan dan menguji mereka, karena bagaimanakah aku dapat melakukannya terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang mematikan. Dia mengucapkan tipu daya. Dengan mulutnya dia mengucapkan damai sejahtera kepada sesamanya, tetapi di dalam hatinya dia penyergapan. Kita lompat ke ayat yang ke-20, ayat yang ke-15. Sebab beginilah Yahweh Sebaot Elohim Israel berfirman, lihatlah aku akan membuat mereka, yaitu bangsa ini, memakan pohon pahit, dan aku akan membuat mereka minum air empedu. Ayat yang ke-21, sebab kematian telah datang ke dalam jendela-jendela kami. Dia telah masuk ke dalam istana-istana kami yang berkubu untuk melenyapkan anak-anak dari jalan dan pemuda-pemuda dari lapangan. Katakanlah, beginilah firman Yahweh, bahkan mayat-mayat manusia akan jatuh seperti kotoran di ladang terbuka, seperti jatuhnya bulir-bulir gandum di belakang penuai, dan tidak ada seorang pun mengumpulkannya. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, ya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya, namun biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu mengerti bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini. 25, lihatlah masanya akan tiba. Mari sama-sama kita baca. Maka Yahweh akan membuat perhitungan kepada semua yang bersunat kulit khatannya.
atas Misraim dan atas Yehuda, atas Edom dan atas Bani Amon dan atas Bani Moab dan atas semua orang yang mencukur tepi janggutnya dan tinggal di padang gurun. Sebab semua bangsa itu tidak bersunat dan seluruh keluarga Israel tidak bersunat hati. Saudara dikasih Bapa Yahweh, hari ini kita diingatkan, ya. Kita diingatkan kenapa bisa terjadi kematian orang-orang atau anak-anak muda. Nah, ayat yang ke-21 tadi Bapak Ibu, itu berbicara tentang, kalau kita lihat anak-anak muda itu, ya seperti tadi ayat yang ke-8, ya. Kemudian ayat yang ke-3, ayat yang kedua, ya. Kita lihat kalau sifat dari anak-anak muda itu, ya kalau kita lihat sekarang, kebanyakan mereka adalah orang yang anak muda itu sulit untuk setia. Anak muda itu biasanya suka dengan pergaulan-pergaulan yang bebas hari-hari ini. Kemudian anak muda itu juga suka dengan dusta, ya. Anak muda itu tidak kuat dengan kebenaran. Kenapa? Karena anak-anak muda tidak dididik, ayat yang ketiga, mereka tidak dididik untuk mengenal firman Yahweh. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, hari-hari ini, ya, biarlah kita, ya, mendidik anak-anak kita untuk berlaku bijaksana. Terutama kita harus mengajari anak-anak untuk tidak berbicara dusta. Kenapa? Karena ayat yang ketiga, 4, 5, 6 itu semua berbicara tentang tipu daya. Terkhusus tipu daya menolak untuk mengenal Bapa Yahweh. Kemudian, ya, anak-anak muda juga suka berbicara sembarangan. Ayat yang ke-8. Penuh dengan tipu daya. Kenapa? Karena memang 1 Korintus berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Kadang-kadang ya kalau kita nyuruh anak-anak kita gitu ya, coba kamu ambil ini, ya kan? Dia nggak ketemu barangnya, ambil ini, oh nggak ada udah hilang, nggak ada udah hilang. Kenapa? Supaya cepat. Kenapa? Karena malas nyari. Ya, itu anak muda. Susah untuk setia, iya. Anak muda itu susah untuk setia, Bapak Ibu. Sehingga sulit untuk berakar. Kenapa anak-anak muda itu tidak diizinkan mendiami bumi? Ayat yang ke-23. Biasanya anak-anak muda, apalagi kalau di kota kami tinggal, itu biasanya sok mentreng. Ada istilah gini kan, ise nasional gitu. Siapa yang kayak aku? Gua hebat loh. Saya hebat, saya orang hebat. Jadi kalau dia anak orang gedongan, sulit dia untuk bisa melayani. Kalau dia anak pejabat, sulit untuk merendahkan hati untuk melayani. Kenapa? Merasa hebat, merasa lebih, merasa di atas rata-rata. Ayat yang ke-23 berkata begini, beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, ya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya.
Ayat yang ke-24 berkata, namun dia bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran di bumi. Karena Yahweh menyukai hal-hal ini. Amin. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, mari kita bawa setiap anak-anak kita untuk mengenal Bapa Yahweh, untuk disiplin, berafoda, beribadah, mengenal Yahweh Sebaot. Karena pada akhirnya kebanggaan, ya biasanya anak muda kalau berprestasi, ya itu pasti bangganya luar biasa. Ya, seakan-akan prestasinya itu adalah merupakan suatu kebanggaan banget. Ya, karena saya pernah di posisi itu. Waktu saya menerima reward, ya, waktu itu di Spain, berdiri di depan 4.000 orang. Wah, bangganya gitu, dipanggil di depan 4.000 orang, terus kita come up of stage, ya, berdiri di atas panggung. Kemudian kita mulai dielu-elukan. Wah, ini hebat, ini luar biasa, pencapaiannya luar biasa, bla 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 bla. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, ternyata Bapa tidak berkenan akan hal itu. Bapa Yahweh mau berkenan. Bapa Yahweh mau supaya kita mengenal Dia. Bahwa Dia adalah Bapa yang melakukan kebaikan. Dia membukakan pintu-pintu. Ya. Pintu yang berabad-abad tertutup dibukakan. Dia melakukan keadilan. Dia melakukan kebenaran. Emet, justice. Keadilan itu juga bisa berbicara Sebaot, Sadik. Dia juga karena apa? Karena Bapa Yahweh menyukai hal ini. Saudara, kalau kita dipercayakan sesuatu sama Bapa Yahweh, kita punya tanah, rumah, kekayaan, saudara jangan pernah bangga, bermegah akan hal itu. Kalau kita dipercayakan putri-putri, putra-putra yang dahsyat berprestasi, saudara jangan pernah bangga akan hal itu. Saudara, kita biarlah bermegah karena kita mengenal Yahweh Sebaot. Kita tidak perlu bangga terhadap hal-hal yang terlihat. Karena hal-hal yang terlihat ini semuanya bisa akan berakhir. Semuanya ada waktunya, semuanya ada limitnya. Saudara, bahkan orang Batak itu ya, kalau panggil anaknya itu disebutnya apa? Tondi tondiko. Saudara, itu sudah menduakan Tuhan. Kata tondi itu artinya roh. Cabut itu. Makanya orang kalau udah kehilangan anaknya, orang Batak itu bisa sampai gila. Hampir mau gila. Kenapa? Karena pengharapannya, kebanggaannya, semua ditaruh di pundak anaknya. Tiba orang Batak kalau tidak punya anak, menikah tidak punya anak, wah itu habis dikucilkan. Ya, saya punya kenalan, suaminya meninggal, istrinya tidak punya anak, tidak melahirkan keturunan. Akhirnya apa? Diusir pergi dari rumah suaminya. Karena adat itu katanya. Mengerikan Kak Bapak Ibu? Mohon maaf, itu adalah pribadi yang bersama-sama puluhan tahun, belasan tahun. Tapi begitu gak punya anak, itu diusir. Saya ketemu itu loh. Hampir 3 orang tuh di kota Medan. Itu mengerikan. Ya. Apa yang menjadi kebanggaan kita hari-hari ini? Apakah prestasi kita, kecantikan kita, kegantengan kita dikenal orang? Dan kemuliaan apa yang hari-hari ini sedang kita bangun? Apakah kemuliaan keluarga kita, hierarki kita, atau kemuliaan Bapa Yahweh?
Mari saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita rindu supaya kita semuanya di muka bumi ini panjang umur. Amin. Kita rindu supaya Bapa Yahweh berkenan ya menambahkan length of day, memperpanjang hari-hari kita. Mari kita buka kitab suci kita lagi. Coba kita lihat di Mizmor 90 ayat yang ke-14. Kenapa kita bisa diizinkan punya prestasi, ya, punya jabatan, punya kedudukan, ya? Itu karena kasih dan setia dari Bapa Yahweh. Kasih dan setia dari Bapa Yahweh. Kemudian Mizmor 91 ayat yang ke-16. Kenapa Bapa Yahweh memberikan umur yang panjang ketika Daud menaikkan Mizmor di Mizmor 91 itu? Tuhan langsung menjawab, Bapak Ibu. Janji Tuhan, aku akan memuaskan dia dengan umur panjang. Ya. Bapa Yahweh akan memuaskan kita dengan umur panjang. Apa saja kita pakai itu awet. Ya. Apa saja yang kita kerjakan itu sifatnya awet. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu dikatakan begini, orek yemim asbienu we biarhehu yeshuati. Dalam bahasa asli disebut orek yemim, itu artinya length day, hari yang panjang. Ya. Physical length, fisik yang kuat, fisik yang panjang. Itu dia orek. Kemudian dikasih juga apa? Self-restraint, forbearance. Self-restraint itu artinya dia bisa bertahan. Ada kemampuannya untuk bertahan. Itu dikasih Bapa Yahweh. Tapi orek, kata length di sini juga itu berbicara fisik yang panjang. Kenapa dikasih orek fisik yang panjang? Ya, karena dia totally 1000% bergantung sepenuhnya sama Bapa Yahweh. Saya hari-hari ini kalau mengalami di dalam ujian, itu sensasinya mengenal Bapa Yahweh itu berbeda, ya. Dibandingkan keadaan kita flat saja. Ya, kalau kita diberkati kita bilang, "Oh, puji Bapa Yahweh, haleluya Bapa," dan itu gampang sekali. Ya, sukacitanya gampang. Tetapi ketika kita diuji Bapak Ibu, apakah kita masih sanggup? Oh Bapak Yahweh, kita harus bilang, perlindunganku dan benteng Elohimku, aku percaya kepadanya. Terkadang lagu-lagu itu muncul, lagu-lagu yang saya ciptakan, itu bukan dari keadaan yang sedang baik, tetapi justru dalam keadaan yang penuh goncangan.
Tetapi di situ saudara kita merasakan Bapa Yahweh itu sangat dekat. Ya. Sampai kita berkata ayat yang 91 ayat 2, aku mau berkata kepada Yahweh perlindunganku, magen, ya, bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Karena orang trusting, percaya sepenuhnya, ya. Ibaratnya dulu begini Bapak Ibu ya. Waktu anak kita masih baby, mungkin ya anak-anak masih baby, terus dititip sama yang baby sister. Terus orang tuanya pergi kerja. Nah, itu percaya sama baby sisternya, dia bisa jaga. Ya kan? Tapi coba kalau dalam hitungan 1 jam Anda telepon baby sisternya, Anda tanya kabarnya, oh gimana itu Silham Hot, si Owen udah makan. Nah, per 2 jam ditanyain, kira-kira bosan nggak? Nah, kata trusting di sini percaya, kita taruh dan kita beriman, ya, bahwa Bapa Yahweh akan meluputkan kita dari kesesakan dan memuliakannya. Syaratnya apa? Ayat yang ke-15, Mizmor 91. Dia akan berseru kepadaku. Jadi ada action, ada tindakan. Gak bisa orang diam-diam saja. Bahkan tadi dikatakan menolak, itu gak boleh. Dia akan berseru kepadaku dan Yahweh akan menjawab. Yahweh akan menyertai dalam kesesakan. Yahweh meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Kita tidak akan pernah tahu pembelaan Bapa Yahweh kalau kita tidak pernah di dalam peperangan. Kita tidak akan pernah tahu Bapa Yahweh menyertai kita kalau kita tidak dalam kesesakan. Kita tidak akan pernah tahu apakah Yahweh itu benar-benar Yahweh Rafa kalau kita tidak pernah diizinkan sakit. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Yahweh itu adalah Yahweh yang mencukupkan bahkan sampai berkelimpahan kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan. Kita tidak pernah mengalami kemenangan kalau kita tidak akan pernah tahu kalau Yahweh itu adalah pemberi kemenangan bahkan lebih daripada pemenang kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, berserah penuh kepada Yahweh. Maka saya percaya hari-hari kita, length of day, ya, oreh itu pasti diperpanjang.